Halo, kenalkan nama saya Andi Rimawan, NIM CCA 11810102, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Albert Kudiasmohu, NIM CCA 118058. Di sini kami akan menampilkan beberapa video terkait dengan cara penyiapan lahan, tanaman, dan penanyaan hutan yang kami ambil dari beberapa situs di YouTube. Begitu, silahkan nonton video berikutnya. Ini lahan di bawah Sengon ya. Yang sebelumnya video saya banyak yang di lahan tanpa naungan. Kalau sekarang kita tanam di lahan dengan naungan, yaitu ini lahan Sengon. Pada dasarnya, jarak tanam sengon tergantung dari output yang kita harapkan. Tidak ada batasan antara 1 kali 1 meter, 2 kali 2 meter, 3 kali 2 meter, 3 kali 3 meter, atau bahkan 4 kali 4 meter. Jika output yang kita inginkan untuk kayu bakar, pulp, chip, atau masuk ke industri dengan kriteria kayu reject, maka bisa menggunakan jarak tanam 2 kali 2 meter saja, atau bahkan lebih dekat dari itu. Masa panen untuk model ini tidak perlu nunggu 5 atau 6 tahun, cukup 3 tahun saja. Dan diameter kayu ini di bawah 10 cm. Untuk penanaman, tinggal kita sobek polybag. Kita masukkan pupuk, bisa menggunakan dari kotoran kambing ataupun lembu ataupun ayam, cukup 1,5 ember. Kita masukkan pupuk, kita langsung tutup. Untuk jarak tanam 2 kali 2, 2 kali 2, kanan, kiri, belakang, samping. Halo guys, balik lagi di Mas Niso Channel. Kasus pembabatan hutan yang terjadi di berbagai negara di dunia membuat kondisi alam semakin memilukan. Alam yang asri banyak dikorbankan untuk pembangunan gedung-gedung mewah. Manusia sebagai bagian dari rantai makanan seharusnya tidak hanya memanfaatkan alam, tapi juga harus menjaga dan melestarikannya. Sayangnya kebanyakan manusia hanya mementingkan diri mereka sendiri. Saya benci manusia. Akan tetapi tidak semua manusia merusak alam loh. Kisah dari manusia ini patut diacungi jempol. Berawal dari keinginan dari Sebastião Ribeiro Salgado membuat peternakan di Minas Gerais, Brazil. Mantan jurnalis foto ini justru berhasil mengubah lahan yang tandus kembali lebat. Ia bersama sang istri akhirnya mendirikan sebuah organisasi lingkungan bernama Instituto Terra pada tahun 1998. Organisasi yang berfokus menghidupkan kembali hutan mati di lembah Sungai Doce, Brazil ini perlahan tapi pasti berhasil mengubah lahan bak padang pasir seluas 1.754 hektar menjadi hutan yang sangat lebat. Setidaknya ada sekitar 293 spesies pohon, 172 spesies burung, 33 spesies mamalia, serta 15 spesies hewan amfibi dan reptil yang tinggal di kawasan ini. Bahkan diantaranya ada spesies yang terancam punah. Selain itu, upaya yang dilakukan Sebastian dan istri selama lebih dari 20 tahun ini juga berhasil menyelamatkan beberapa mata air yang pernah mengalami kekeringan.
Sejumlah negara di dunia aktif mengembalikan penghijauan di wilayahnya. Hal ini sekaligus merupakan partisipasi dalam program penanaman 1 miliar pohon. Negara Cina menduduki posisi pertama dengan menanam 2,8 miliar pohon. Menggundulnya hutan akibat kegiatan industri membuat pemerintah Cina mengeluarkan larangan penebangan hutan di tahun 1998. Aturan ini berlaku di 13 provinsi dan beberapa daerah di sepanjang Sungai Yangtze, Cina Timur. Akibat munculnya kebijakan tersebut, 92 juta hektar hutan telah terselamatkan. Penduduk yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai penebang pohon beralih menjadi penanam pohon. Penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan menanam pohon sebagian digunakan untuk membeli alat bercocok tanam. Kesadaran penghijauan ini telah meningkatkan kehidupan masyarakat serta melestarikan sejumlah spesies hewan liar. Seperti Gashau, Stevich juga tergerak melihat rusaknya alam Ethiopia serta buruknya kualitas kehidupan masyarakat Ethiopia. Lahan yang Steve gunakan ini ia bayari senilai $1 Amerika atau Rp12.000. Sedangkan bibit pohon yang ditanam ia beli seharga 10 sen atau setara Rp1.200. Kini warga yang bekerja menanam pohon sudah mencapai 3.500 orang. Dalam waktu 3 tahun, kuantitas pohon yang ditanam sudah berubah menjadi hutan. Sementara kualitas taraf hidup masyarakat sekitarnya meningkat tajam.